Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaina Nabila, NRP 50012210055. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ETS metode inversi. Yang mana untuk tugas pertama itu menurunkan persamaan Jacobian, kemudian membuat source code untuk menginversi data gravity residual menggunakan dua metode, yaitu metode Gauss-Newton dan juga Lovenberg-Marquardt. Lalu uji coba source code-nya dan membuat laporan hasil dari uji coba. Nah, langsung saja untuk studi kasus untuk menginversi data gravity. Menginversi data gravity itu ada tiga geometri untuk studi kasusnya. Yang pertama yaitu semi-infinite vertical cylinder, infinite long horizontal cylinder, dan juga spheres. Langsung saja saya masuk ke source code-nya. Nah, di sini untuk data sintetiknya, untuk rentang dari posisi pengamatan lens space-nya, saya memilih rentang dari min 10 sampai dengan 10. Dan kemudian nilai 100 ini yaitu um, elemen, jumlah elemennya sebanyak 100. Jadi ini bukan 100 data, namun 100 elemen. Lalu kemudian ini function untuk parameter modelnya. Jadi untuk R-nya sendiri 10, untuk K atau kedalamannya sebesar 3, horizontal shift-nya 0, dan juga eh, kemiringannya sebesar 40 derajat, inclination angle in degrees. Nah, di sini akan coba saya run terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, untuk source code yang saya buat ini itu untuk ketiga kategori itu saya jadikan satu. Jadi ketika saya ingin memplot data untuk geometri silinder, nah di function geometri ini akan saya rubah menjadi seperti ini silinder. Nah, ketika misal yang akan saya plot yaitu half cylinder, nah untuk function yang sebelah sini itu bisa diganti menjadi silinder. Nah, otomatis untuk fitting datanya nanti akan keplot untuk half cylinder. Seperti ini. Nah, ini sudah half cylinder. Lanjut. Nah, untuk setiap plottingan satu grafik ini, untuk satu geometri, atau satu grafik ini, itu sudah include atau sudah termasuk dua metode, yaitu metode Gauss-Newton dan juga Levenberg-Marquardt. Nah, untuk metodenya itu saya jadikan satu. Jadi untuk setiap geometri nanti langsung muncul kurva dari uh, dua metode tersebut. Nah, untuk bulatan-bulatan merah ini berupa data observasinya. Untuk warna birunya itu Gauss-Newton, dan titik-titik atau strip-strip warna hijau itu yaitu eh, menggambarkan interpretasi dari Levenberg-Marquardt. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita amati untuk bulatan-bulatan merah ini atau data observasinya ini cenderung fluktuatif. Kenapa? Karena saya menambahkan noise sebesar 5% di sini, di function ini. Semakin kecil noise-nya, data observasinya ini akan semakin smooth atau semakin halus. Ini sedikit acak atau fluktuatif. Nah, langsung saja misal saya ganti menjadi 0,05 atau 0,5%. Nah, data observasinya akan lebih smooth. Nah, ini lebih smooth. Tidak fluktuatif seperti tadi. Lalu, ini untuk function untuk plot data observasinya.
Lalu di sini untuk menginversi metode Gauss-Newtonnya, untuk parameter awal yang saya masukkan, untuk konstantanya itu 400, D-nya 0, kedalamannya 3, dan sudutnya 30 derajat kemiringan. Lah, nah, nilai 400 ini ketika dia positif atau nilai A-nya ini positif, grafiknya akan cenderung seperti ini. Seperti grafik yang keplot ini. Kurvanya akan menghadap ke bawah. Ketika ini diganti parameternya untuk konstanta, konstanta parameter awalnya menjadi negatif. Nah, grafik ini nanti akan cenderung menghadap ke atas. Nah, ini saya variasikan seperti ini. Hmm, Lalu untuk perhitungan fungsi A, untuk setiap geometri nilai A-nya itu berbeda-beda, berbeda-beda. Misal untuk case cylinder. Nah, untuk menghitung nilai A itu fungsinya 2 pi gamma sigma r kuadrat. Sedangkan untuk half cylinder itu pi gamma sigma r kuadrat. Dan untuk spheris itu 4/3 pi gamma sigma r, r pangkat 3. Selanjutnya, nah ini untuk nilai Q-nya saya variasikan sesuai dengan modul. Untuk silindernya hanya 1, untuk half silinder 0,5, dan juga untuk spheres 1,5. Nah, untuk ini untuk fungsi model gravity residualnya A per R pangkat H. Untuk masing-masing metodenya, untuk iterasinya saya beri 30 iterasi, sebanyak 30 iterasi, karena semakin banyak iterasinya nanti datanya akan tidak smooth atau lebih cenderung kurang akurat. Nah, untuk selanjutnya, nah ini untuk plotting data RMSE. Nah, ini untuk RMSE. Nah, ini masuk untuk fungsi inversi Gauss-Newton untuk plottingan yang RMSE. RMSE sendiri itu singkatan dari root mean square error, yang mana RMSE ini adalah ukuran seberapa besar kesalahan error antara nilai yang diprediksi oleh model dan nilai sebenarnya, observasi atau data aslinya seperti apa. Nah, eh, singkatnya kalau misal RMMC itu memberitahu seberapa jauh rata-rata prediksi yang akan meleset dari data asli. RMSE ini itu selalu bernilai positif, dan semakin kecil RMSE-nya, semakin baik performa dari model yang kita buat. Nah, seperti itu. Ini untuk function untuk metode Levenberg Mark I. Di sini untuk iterasinya juga saya variasikan menjadi jumlahnya maksimal 30 iterasi. Untuk lambdanya 0,01. Nah, ini untuk fungsi dari Jacobiannya, function dari Jacobian, dan plot RM dan iterasi. Nah, ini untuk fitting result inversinya, dan ini konvergensi dari RMSE. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis untuk setiap plottingan untuk setiap geometrinya. Nah, akan saya mulai untuk bagian sebentar.
Em, dan ini untuk laporan yang telah saya buat, laporan ingin menginversi data gravity residualnya menggunakan kedua metode, yaitu metode Gauss-Newton dan juga Lefenberg-Marquardt. Untuk yang soal nomor satu, untuk penurunan rumus Jacobian seperti ini, untuk turunan terhadap A, turunan terhadap A, dan juga untuk Jacobian untuk turunan terhadap D. Lanjut saja langsung untuk hasil data grafiknya. Untuk geometri, ketiga geometri yaitu half cylinder, silinder, dan juga spheris. Untuk yang pertama ini yaitu um, untuk half cylinder. Kemudian yang kedua ini hasil untuk fitting result dari silinder. Lalu yang ketiga ini untuk yang hasil dari spheris. Lalu untuk sebelah kanan di sini, ini konvergensinya. Jadi ini untuk konvergensi half cylinder, ini konvergensi RMSE untuk silinder, dan juga untuk spheris. Nah, untuk em, grafik yang pertama ini itu fitting result for half cylinder. Nah, untuk variasi geometri half cylinder. Dan sebelahnya ini, sebelah kanannya, yaitu konvergensi RMSE untuk hal-hal silinder itu sendiri. Nah, untuk analisis grafiknya sendiri, em, garis merah ini atau titik-titik bulat-bulatan merah itu adalah data observasi seperti yang sudah saya katakan di awal. Kemudian untuk garis biru ini yaitu hasil dari inversi metode Gauss-Newton yang mana itu mengindikasikan bahwa seberapa cepat metode Gauss-Newton mencapai fitting yang baik. Lalu untuk strip hijau ini merupakan hasil inversi dari metode Levenberg-Marquardt. Nah, pada geometri half cylinder, data observasi ini yang warna merah ini eh, di, menunjukkan bahwa pola persebaran gravitasi residual yang relatif landai dan bertahap seperti ini terhadap jarak horizontal karena gradien perubahan medan gravitasinya pada model ini tuh kecil sehingga distribusi datanya tampak lebih smooth atau tampak lebih halus. Namun rentang terhadap noise-nya karena em, meskipun noise-nya hanya 5%. Ketika noise-nya diperkecil, maka fluktuasi di sini untuk data observasinya akan lebih smooth lagi. Seperti penjelasan di awal ketika saya running datanya. Hasil fitting menggunakan metode Gauss-Newton yang digambarkan oleh garis biru ini menunjukkan kesesuaian yang cukup baik terhadap data observasi karena cenderung mengikuti. Namun terdapat sedikit penyimpangan di area ujung domainnya yang mengindikasikan bahwa sensitivitas data terhadap perubahan parameter inversi menjadi terbatas. Lalu hasil fitting menggunakan metode yang kedua, yaitu metode Levenberg-Marquardt, yang digambarkan oleh garis hijau putus-putus, memperlihatkan kurva yang lebih halus dan membulat mengikuti tren umum data tanpa terlalu mengikuti fluktuasi noise. Nah, untuk yang Levenberg-Marquardt fit ini cenderung tidak mengikuti data fluktuatifnya dan juga lebih halus dan membulat mengikuti tren umum data. Dalam kemudian geser untuk konvergensi RMSI-nya. RMSI sendiri itu singkatan dari root mean square error. Merupakan ukuran seberapa besar kesalahan atau error antara nilai yang diprediksi oleh model dan nilai sebenarnya atau observasi datanya. Nah,
RMSE ini memberitahu seberapa jauh rata-rata prediksi yang akan meleset dari data aslinya. Konvergensi RMSE ini. Nah, em, pada metode Gauss-Newton memperlihatkan penurunan nilai RMSE yang cepat pada 10 hingga 15 iterasi awalnya. Nih, untuk garis warna birunya. Namun cenderung konstan setelahnya. Nah, ini konstan. Sedangkan untuk metode kedua, Levenberg-Marquand menghasilkan penurunan RMC yang lebih lambat, tetapi lebih stabil. Yang warna hijau ini. Lebih stabil dengan RMC akhirnya itu yang lebih kecil. Nah, untuk metode Levenberg-Marquand ini untuk geometri Hauss-Linder itu disarankan karena lebih disarankan karena kestabilannya dalam menghadapi data yang rentan akan noise. Kemudian eh, yang kedua yaitu untuk silinder. Pada geometri silinder, pola data observasi menunjukkan karakteristik yang lebih simetris dibandingkan half silinder. Distribusi graviti residual untuk silinder lebih linear terhadap jarak horizontal sehingga dapat menemukan parameter optimum lebih mudah dengan resiko kecil terhadap noise atau overfitting. Hasil dari fitting menggunakan Gauss-Newton untuk garis warna biru ini menghasilkan kesesuaian yang hampir sempurna terhadap data observasi dengan garis biru solid yang mengikuti pola data dengan sangat akurat. Sedangkan untuk fitting metode Levenberg itu juga akurat. Namun garis hijau sedikit lebih halus pada ekstremitas domain yang menandakan regularisasi dari tambahan terhadap noise. Noise-nya yang kecil. Nah, pada konvergensi RMC ini untuk Gauss-Newton menunjukkan penurunan yang sangat cepat. Penurunan yang sangat cepat yang mana ketika mencapai nilai RSM akhir yang kecil hanya dalam beberapa iterasi awal saja. Sedangkan untuk metode yang kedua yang Levenberg membutuhkan sedikit lebih banyak iterasi untuk mencapai RMSE yang hampir serupa. Nah, bedanya seperti itu untuk kedua metodenya. Kemudian untuk yang terakhir, untuk fitting result Sperry pada geometri geometri Sperry distribusi polanya, pola gravitasinya itu menunjukkan pola yang jauh lebih rumit dibandingkan dengan kedua geometri sebelumnya. Karena data observasi memiliki puncak yang lebih tajam. Ini puncaknya data observasinya ini lebih tajam. Di sekitar pusat massa X sama dengan nol, X sama dengan nol di sini, dan cepat melemah menuju sisi-sisi domainnya. Tantangan dari metode ini itu fitting modelnya itu menangkap perubahan gradien yang sangat besar di pusat distribusinya di sini. Sehingga hasil dari fitting menggunakan metode Gauss-Newton menunjukkan adanya penyimpangan di sekitar puncak. Nah, di sini dia mengalami penyimpangan di mana garis biru solid tidak sepenuhnya mampu mengikuti bentuk kurva tajamnya. Untuk Gauss-Newton ini itu tidak bisa mengikuti data observasi ini. Sebaliknya, pada metode yang kedua untuk Levenberg Marquardt yang hijau ini menghasilkan fitting yang lebih akurat terhadap bentuk kurva data dengan garis hijau putus-putus yang lebih mampu mengikuti konturnya. Dia mengikuti kontur tajamnya, sedangkan untuk Gauss-Newton ini tidak mengikuti. Nah, seperti itu. Yang menunjuk
kan pada RMMC dari Gauss-Newton menampilkan pola konvergensi yang cepat pada iterasi awalnya, tetapi mengalami osilasi dan ketidakstabilan pada iterasi selanjutnya. Sedangkan untuk yang Leavenworth, pengaturan parameter damping menunjukkan penurunan RMC yang lebih lambat. Nah, ini dia itu lebih lambat daripada untuk yang Gauss-Newton, sehingga mencapai nilai akhir yang lebih kecil. Seperti ini. Sekian presentasi dari ETS metode inversi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.